Ibadah hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 24 Mei 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211778899 atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwiningsi atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Mari kita mempersiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Rosa Mahulete Soplantila. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-6 sesudah Paskah ini dengan dendang pujian. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah nats pembimbing kita yang terkutip dari Roma 8 ayatnya yang ke-10. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kelam kabut hidup berbalut dosa, merayapi sudut-sudut kegelisahan, hati digayut lengan perkasamu yang membawa kami pada selamat. Segala yang mendukakan Engkau, janganlah Kau ingat-ingat, ya Tuhan. Kami tak jarang tenggelam di pusaran hidup yang membawa kami semakin hanyut bermandikan kelam dosa. Tak jarang pula kami melukai sesama, mengecewakan dan tidak membawa sejahtera. Kami meracuni dengan perkataan dan perbuatan yang menyesak sangat. Ampuni kami ya Tuhan. Kami meletakkan kekeruhan hidup dan mereka terpapar virus corona kepadamu dengan keyakinan akan pertolongan-Mu. Inilah ungkapan doa kami yang membutuhkan hujan embun rahmat-Mu yang melegakan segenap batin ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat Engkau ya Allah. Kami mengaku bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani, banyak hal yang kami lakukan jauh dari berlaku setia kepada Engkau. Tetapi ketika kami ada dan bersekutu bersama Engkau ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkenanlah Engkau melengkapi kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Masuklah di dalam hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, semuanya berguna ketika kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkatilah hamba yang Engkau utus ya Tuhan, jadilah menurut kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka melakukan berbagai pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah dikatakan sangat banyak. Dan kita lihat di sini bahwa ketika mereka melakukan hal yang demikian, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Berbagai masalah terjadi di dalam kehidupan mereka. Kalau mau dibilang bahwa terjadi berbagai bencana di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukan saja bencana yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi bangsa Israel juga mengalami berbagai kerugian atas hasil ladang yang selama ini sudah mereka tanam. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yoel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, kita dapat melihat di sini dikatakan bahwa belalang mengerip, belalang pindahan, belalang yang melompat, dan belalang pelahap. Kita lihat bahwa kehidupan bangsa Israel diserang oleh belalang tersebut. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel tidak hanya berimbas kepada hasil pertanian mereka, tetapi dapat kita lihat bahwa terjadi juga kelaparan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Itu dialami oleh bangsa Israel. Tidak juga demikian, tetapi yang dapat kita lihat juga terjadi kekeringan dan juga kebakaran di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel otomatis dapat dikatakan bahwa semua ini terjadi karena pelanggaran-pelanggaran atau dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel, di sini kita lihat bahwa tokoh Yoel, dia terlihat dalam karyanya ketika ia hadir dan memberikan dorongan kepada umat Tuhan, supaya bagaimana dalam kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel, mereka dapat bertobat. Ia juga menjadi penyambung lidah di sini sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh karena segala perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika hama belalang menyerbu hasil pertanian daripada bangsa Israel, otomatis dapat kita lihat di sini seperti yang dikatakan tadi bahwa terjadi juga kelaparan, terjadi juga kekeringan di tengah-tengah kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel. Dalam keadaan yang dialami oleh bangsa Israel,
Apakah ketika mereka ada dalam pergumulan yang berat seperti demikian, siapakah yang menjadi penghibur di dalam kehidupan mereka? Siapakah yang patut untuk menolong dan mengangkat mereka dari kehidupan yang dikatakan terpuruk demikian? Oleh karena itu, Yoel hadir dan mengingatkan mereka bahwa di tengah-tengah kondisi kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhanlah sebagai tempat sandaran bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita lihat bahwa hal tersebut terjadi bagi kehidupan bangsa Israel otomatis atas seizin Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi semata-mata hal ini terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Tuhan ingin mendidik atau menegur kehidupan bangsa Israel supaya mereka segera menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan yang mereka jalani. Karena itu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita buka dari kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, di situ firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Iya Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang disampaikan ini, Tuhan menginginkan supaya umat Israel itu berbalik kepadanya, berhenti untuk melakukan berbagai pelanggaran yang mengakibatkan mereka jatuh di dalam dosa, sehingga apa juga yang dialami oleh mereka akan berakhir di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita membayangkan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, berbagai macam bencana terjadi dalam kehidupan mereka. Belalang yang menyerbu kehidupan mereka sehingga ladang-ladang mereka, hasil tanaman mereka menjadi rusak semua. Berdampak kepada kelaparan, juga kekeringan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita pikir-pikir apa yang terjadi bagi bangsa Israel, nah, dalam kenyataan kehidupan yang dialami oleh kita semua sebagai umat Kristen pada saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini, apa yang kita bayangkan? Kita juga pun mengalami berbagai bencana yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pun mengalami berbagai kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, sebelum daripada adanya wabah COVID-19 ini, berbagai bencana juga terjadi di dalam kehidupan kita seperti banjir bandang, gempa bumi dan sebagainya terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini di seluruh dunia ada dalam pandemi COVID-19. Apa yang kita rasakan ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Efeknya kepada kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika serangga belalang ini bagi kehidupan bangsa Israel, efeknya mereka ada dalam kelaparan. Demikian pun dengan kehidupan kita saat ini, ketika kita ada dalam
wabah COVID-19 ini. Berimbasnya ke dalam kehidupan kita bagi umat yang percaya kepada Tuhan, bahkan seluruh umat yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita lihat bahwa perekonomian di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, pekerjaan dan sebagainya, pendidikan, bahkan juga banyak umat Tuhan yang ada juga dalam kondisi sakit. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mengalami kelaparan. Banyak juga umat Tuhan yang mengalami kelaparan ketika ada di dalam kenyataan kehidupan yang diperhadapkan saat ini di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, ketika apa yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa hal yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel adalah atas seizin Tuhan. Bisa dikatakan juga bahwa hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya di seluruh dunia pada saat ini adalah atas seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan pula bahwa itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seperti yang dialami oleh bangsa Israel adalah semua itu terjadi oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita dan Tuhan mau menegur kita sebagai umat yang percaya supaya kita menyadari akan kesalahan yang kita perbuat. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita mendalami firman Tuhan yang disampaikan dari kitab Yoel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 ini, di sini dapat kita lihat bahwa firman Tuhan mau mengajak kita supaya marilah kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Bencana silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tetapi semata-mata dikatakan bahwa Tuhan ingin mendidik atau menegur kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Berarti intinya adalah Tuhan mau supaya kita hidup baik. Tuhan mau supaya kita hidup dan melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Di sepanjang kehidupan yang kita jalani ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau ketika kita ditegur, ketika Ia mau supaya kita menjadi baik. Sekarang ini mungkin dikatakan bahwa kita menjadi baik. Kita semuanya menjadi baik, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah semua ini berakhir dalam kehidupan kita, istilahnya bahwa setelah wabah COVID ini berakhir dalam kehidupan kita, bisa saja kita berbalik lagi. Kita jauh dari berlaku setia kepada Tuhan. Kita melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingat lagi didikan atau teguran yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tobat tetapi kumat lagi di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, apakah dengan semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apakah kita tanggap terhadap semua teguran Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita tanggap terhadap setiap cobaan, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita?
Kalau kita bayangkan, ketika yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin satu negara, tetapi yang kita lihat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah seluruh dunia. Mungkin kalau kita lihat sebelum terjadi peristiwa COVID-19 ini, ada bencana-bencana alam lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi masih kita lihat bahwa di daerah-daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan sebagainya. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita, bayangkan seluruh dunia mengalami hal seperti demikian. Imbasnya juga kemana-mana di dalam kehidupan kita. Hal ini pun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena itu kita sebagai umat yang percaya, mari kita tanggap dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sudahkah benar-benar kita tobat? Sudahkah benar-benar kita melakukan pengampunan kepada Tuhan? Ataukah yang dikatakan bagi kita semua bahwa kita tobat kumat? Tobat berbuat lagi dan sebagainya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dengan demikian ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang disampaikan bagi kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya atas sepengetahuan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia juga tidak membiarkan kita sampai jatuh, tergeletak. Tetapi Ia selalu akan mengangkat kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika hal ini dialami oleh kita dalam kehidupan yang kita jalani, hal yang dapat kita pahami yang berikut adalah tidak ada tempat sandaran yang lain bagi kita sebagai umat yang percaya. Tuhan adalah satu-satunya sandaran bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya di dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ia mau supaya kita menjadi umat Tuhan yang baik. Dan Ia mau supaya kita tetap tanggap dengan apa yang Ia lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi kita, di tengah-tengah keluarga yang kita jalani, kalau kita mau supaya anak-anak kita menjadi baik, otomatis kita juga sebagai orang tua, ada teguran-teguran, ada didikan-didikan yang diberikan untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi baik. Tuhan pun demikian. Dia memberikan didikan-didikan, Dia memberikan teguran kepada kita. Tujuannya adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari di tengah-tengah suasana yang kita alami di tengah-tengah kehidupan dunia ini, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yesus adalah sandaran bagi kehidupan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang dari sana untuk meyakini orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat Engkau ya Allah, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Berbagai berkat boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Semua itu karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan pun menyertai kehidupan kami. Kurang lebih seusbu lamanya kami boleh menjalani kehidupan ini, melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan ini, sehingga kami juga boleh tiba di hari Minggu, hari Tuhan, di mana kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami pun beribadah kepada Engkau ya Tuhan, walaupun ibadah yang kami lakukan dari rumah masing-masing. Kami mohon hadirlah ya Tuhan, dalam penyertaan yang Kau berikan kepada kami, nyatakan kuasa dan berkat bagi kehidupan kami, sehingga kami pun selalu dan senantiasa Tuhan merasakan kasih dan jamahan yang selalu Engkau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau untuk selalu dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal yang kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan berdoa bagi kehidupan kami semua, umat yang percaya kepada Engkau, ketika kami semua saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kami masing-masing. Engkau mengenal kami pribadi maupun keluarga, baik kami sebagai kepala keluarga, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai opa dan oma, sebagai para duda, janda, anak-anak yatim piatu. Berkenanlah Engkau selalu dan senantiasa mendampingi kami, berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi tubuh kami, tutup bungkus kami masing-masing dari ujung rambut sampai pada ujung kaki, dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat Tuhan, terutama virus-virus yang melanda kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kehadirat Engkau ya Tuhan, sertailah kami Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk bagaimana kami dapat menghidupi kehidupan keluarga kami. Berkenanlah Engkau selalu senantiasa menyertai dan memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, jadikanlah itu semua sebagai saluran berkat bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat pakai untuk kelangsungan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun datang dan mendoakan seluruh kehidupan dan keberadaan kami sebagai umat Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kondisi yang dialami oleh kami selalu dan senantiasa yakin dengan sungguh akan iman dan percaya kami yang sungguh kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau selalu dan senantiasa menjaga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami pada waktu yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hidup dan kehidupan kami seutuhnya kami pertaruhkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami Tuhan sebagai para duda, janda, anak-anak yatim piatu dalam segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan dampingi kami dan berikanlah apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami juga sebagai opa dan oma dalam usia kami yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami dan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Dampingi kami selalu Tuhan.
Berikan sukacita selalu dalam kehidupan yang kami jalani, agar kami selalu dan senantiasa Tuhan hidup penuh sukacita dan mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun datang dan mendoakan semua kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi yang saat ini mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka dalam minggu ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka, baik yang bertambah usia maupun dalam usia perkawinan ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang dialami dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi warga jemaat yang saat ini mau terbaring sakit atau dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dialami oleh mereka. Hadirlah ya Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat bagi mereka Tuhan, agar mereka pun akan dipulihkan dalam keadaan apapun yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Terlebih khusus ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi Bapak Ishak Sarasak dan Ibu Sofi Tandirano yang saat ini dirawat di rumah sakit. Bapak Ishak dirawat di Rumah Sakit Awal Bros dan Ibu Sofi yang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan mereka ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Apa yang mereka rasakan Tuhan dalam kondisi kesehatan mereka, kami kembalikan di dalam hadirat Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dipulihkan hanya karena kuasa dan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua para medis yang menangani mereka, baik dokter maupun perawat. Biarlah Tuhan berkati selalu segala peralatan, makanan, minuman yang dipergunakan. Tuhan berkati selalu sehingga semuanya itu menjadi alat yang dipakai Engkau ya Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan semua umat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh kami pertaruhkan di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan mendoakan seluruh keberadaan kehidupan gereja Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan, terlebih khusus GPIB Harapan Indah Bekasi dengan segala pelayanan yang terjadi. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati, baik dari ketua majelis jemaat, para penatua diaken, pengurus-pengurus pelkat, bahkan karyawan kantor. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua pelayanan yang dilakukan, agar semuanya akan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia, khusus juga Kota Bekasi, lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan jaga pelihara para pemimpin dengan segala keputusan-keputusan yang diambil Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sampai pada yang terkecil ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pemerintah Bekasi ya Tuhan, bahkan di lingkungan kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan mengawali kami semua Tuhan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan semua para dokter atau para medis Tuhan yang menangani semua para pasien, baik juga pasien biasa maupun pasien COVID. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati mereka, jaga lindungi mereka ya Tuhan, agar semua yang mereka lakukan ya Tuhan akan membawa yang terbaik untuk semua umat Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi semua pasien yang ada di rumah sakit, berkenanlah Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, oleh karena kuasa yang Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan semua pelayanan yang terjadi di saat ini. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua majelis jemaat yang boleh bertugas di saat ini, penatua diaken, semua yang boleh melayani dalam ibadah ini ya Tuhan, terutama juga multimedia, kantoria, organis, bahkan semua pelayan-pelayan yang boleh ada di saat ini, pelayan GP yang boleh membantu dalam melakukan ibadah di saat ini ya Tuhan. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka Tuhan.
Biarlah di setiap kehidupan yang dijalani oleh mereka, mereka tetap mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang dapat memberikan berbagai persembahan ya Tuhan. Engkau berkenan menyertai dan memberkati selalu, agar berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan mendoakan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kami boleh selesai daripada ibadah ini ya Tuhan, ketika kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan Tuhan ada pada kami, dan tibakanlah kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati kami semua Tuhan, jaga dan pelihara kami untuk menjalani kehidupan ke depan. Kami mohon penyertaan Tuhan ada pada kami selalu dan senantiasa Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang harus kami lalui ke depan. Ampuni segenap salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Lalu seluruh ungkapan syukur dan doa yang kami bawa di saat ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa
Jemaat, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Ya Tuhan, Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Allah, terimalah pemberian kami melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kepada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Yuli Bongi Boru Sinaga, mertua dari Bapak Tumbor Sinaga, Sektor 4, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 jam 21 WITA, dalam usia 59 tahun. Dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Samarinda, Kalimantan Timur. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita sukacita. Telah lahir dengan selamat putra ketiga dari keluarga Ferry Tunliu, Teresia Yapitro, Sektor 6, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 jam 23.25 WIB di Rumah Sakit Kendang Sari, Surabaya, dan diberi nama Edward Jenner Tunliu. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas sumbangan berupa 5 liter hand sanitizer untuk kegiatan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31b hingga ayatnya yang ke-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan abaikan suara
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.